Selamat malam Kak Eca. Kita ngobrol literasi malam hari ini bersama RBAN. Menunggu Kak Sri Eka Handayani dan Bang Hasan Ashari. Ya, Rumah Baca Anak Nagari sudah bergabung, silakan. Bang Hasan sudah bergabung. Ayo, masuk. Ya, saya sudah mengundang Bang Hasan, silakan. Halo, Bang? Ya, oke. Oke. Selamat malam, Assalamualaikum. Oh, mungkin kita deketan. Sinyalnya loading ya? Harus Sinyal loading. di tempat yang berbeda, supaya tidak itu. Oke. Betul. Oke, terima kasih Bang Hasan dan Kak Sri Eka Handayani di ngobrol literasi bersama Elipsis malam hari ini. Terima kasih ya. Bang Hasan, apa kabarnya? Ya. Alhamdulillah, Bang Subhan. Alhamdulillah. Tapi baik ya. Kabarnya baru balik dari Dharmasraya nih ya? Iya, kemarin. Mulai bahas Komunitas. gimana kegiatan Balai. Lancar ya? Lancar. Cuma saya tetap saja. Bang Hasan, sepertinya mohon maaf ini Kak Sri dan Bang Hasan suaranya trouble, mungkin barangkali agak berjarak ya. Iya, kayaknya harus berjarak nih. Karena agak deket-deketan nih kami. Ya, kayaknya pindah ke buku di depan. Kayaknya kami di buku sini lah. Baru agak berbeda. Ya, benar. Baik, Bang Hasan, Kak Sri, saya sapa dulu teman-teman yang hadir ya. Ada Kak Nora, ya, Kak Lili, dan kawan-kawan lainnya. Sebagian besar mereka nanti adalah peserta kelas menulis daring Elipsis. Malam hari ini 30 menit bersama Elipsis kelas menulis daring dan Elipsis majalah literasi, majalah digital. Nah, kalau tidak salah, beberapa edisi lalu Rumah Baca Anak Nagari juga kita publikasikan di majalah digital Elipsis ya. Dan tentu kita mengucapkan selamat khususnya kepada Kak Sri Eka Handayani yang pada tahun 2021 tahun ini ya, mendapat anugerah penghargaan nasional dari Perpustakaan Nasional, penghargaan pustaka. Nah, ini bagaimana perasaannya Kak Sri? Oke, terima kasih Kak Subhan. Alhamdulillah dapat Nugra Jasa Pustaloka ini tidak terlepas dari dukungan semua pegiat literasi Provinsi Sumatera Barat, termasuk juga Kak Subhan. Apalagi itu suami saya, Ketua Rumah Baca Anak Nagari, yang mana beliau juga lomba TBM kreatif itu yang mewakili Rumah Baca itu bukan saya. TBM kreatif dari Dit PMK itu ketua langsung, beliau yang ikut berlomba. Jadi kita berbagi untuk lomba di PMK beliau, untuk di Pustaloka saya dari perpustakaan. Jadi Kak, sebetulnya kami tidak menyangka akan dapat Pustaloka ini, tetapi gini, kami punya prinsip bergerak dan bergerak saja. Penting kita bergerak di rel kita. Terserah penilaian bagaimana, penting kita bermanfaat, masyarakat di lingkungan kita merasakan manfaatnya. Mungkin satu kisah yang kami ambil
untuk di Pustaloka tersebut adalah kisah seorang anak yang bernama Siti di kelas 2 SD, belum bisa membaca dan juga tidak tahu huruf. Akhirnya guru sekolahnya datang ke rumah baca kami. Kan kami punya program kreatif, Bimbel Gras itu bimbingan belajar gratis Senin sampai Sabtu. Bagaimana Bunda Sri kalau anak-anak yang belum bisa baca tuh disuruh ke rumah baca anak nagari. Sebetulnya letak rumahnya itu lumayan berbeda jorong dengan kami. Kalau di Kabupaten Agam itu namanya jorong, berbeda jorong, tetapi orang tuanya bersemangat mengantarkan dia ke rumah baca. Dari cerita Siti, ibunya dan ayahnya itu adalah cerita yang kami muat sedikit cerita di dalam kegiatan itu. Emang yang Pustaloka itu kan tentang kegiatan gemar membaca yang kita lakukan. Mungkin dari cerita itulah dengan program-program kegiatan akhirnya kami mendapat Nugrah Jasa Pustaloka Indonesia. Keren, Kak Sri Eka Handayani. Ya, bagi teman-teman yang belum mengenal Kak Sri ya, saya mau memperkenalkan sedikit tentang Kak Sri dan Bang Hasan. Yang paling menarik, pegiat literasi nasional Sumatera Barat ini suami istri, sepasang suami istri. Jadi dalam gerakan, ya saya kira dalam gerakan dan juga salah satu pihak, ya Kak Eka, Kak Sri dan Bang Hasan. Itu kita berbincang-bincang bagaimana membangun manajemen rumah baca dari kegiatan-kegiatannya, lalu aktivitas di rumah apakah terganggu atau tidak. Dan Kak Sri juga seorang guru yang tentu kegiatannya padat, banyak sekali, dan bagaimana dia mengaturnya ya. Saya memperkenalkan bahasan dulu bagi teman-teman khususnya di kelas menulis baru dan live Instagram saya ya, tempat saja Bahasan Asari Sarjana Sastra, dia alumni FKIB ISU, ya ISU Medan tahun 2008. Selain bekerja sebagai ya di salah satu perusahaan, beliau juga aktif menulis dan sebagai editor dan ketua rumah baca Nagari. Handayani ya, Sri Eka Handayani, beliau guru sejak literasi sama Barat, penerima penghargaan Pustaloka Perputnas RI 2021, penerima anugerah literasi Provinsi Sumatera Barat 2018 ya. 2018 ya. Anugerah literasi 2019. Oh, 2019. Ya, 2016 kalau tidak salah, Denny Melizon 2017, 2019 Kurnia Hadinata ya. 2019 Kak Eka Sri Handayani. Nah, tahun ini ada beberapa nama yang sedang ya kita diskusikan juga bersama. Mudah-mudahan mendapatkan anugerah itu kembali. Kemudian Kak Sri juga perempuan inspiratif Kabupaten Agam, dan banyak deh prestasinya, nanti kita bongkar satu-satu ya. Baik, kita mulai Kak Sri dan Bang Hasan. Bang Hasan dulu lah sebelum ke Kak Sri ya. Bang Hasan, ketika Kak Sri menggagas rumah baca anak nagari sebagai seorang suami nih, bagaimana respon awal Bang Hasan ketika itu? Apakah langsung direspon atau atau diberikan masukan dan saran terlebih dahulu? Silakan Bang Hasan. Ya, terima kasih Bang Subhan. Saya ya 4 tahun yang lalu ketika mendirikan wadah literasi ini yang diberi nama Rumah Baca Anak Nagari, sebenarnya secara background atau secara dunia literasi bagi saya pribadi adalah dunia yang baru pada saat itu, 4 tahun yang lalu, yang baru karena background saya bukan orang pendidik, ya, saya juga tidak bergelut dengan
kesastraan, walaupun saya dari bahasa tapi enggak ini. Ketika membuka ya tidak ini apa namanya belum terlalu apa sih fungsi dari taman bacaan, apa sih dari fungsi literasi, tapi ya punya pendamping yang pantang menyerah. Kalau menurut saya itu orang yang pantang menyerah. Ya, saya pertama ketika mendirikan rumah baca saya underestimate, kurang yakin ini dengan bisa seperti ini. Yakin ya. Baik, Bang Hasan kurang yakin awalnya. Nah, bagaimana Kak Sri meyakinkan Bang Hasan? Bagaimana Kak Sri meyakinkan? Terima kasih Kak. Sebetulnya kan pertama suami saya nih bilang, "Dek, yakin nih mau lakukan ini?" Yakin, karena kan permintaan anak kandung nih. Saya tahu suami saya ini tamat sastra, tapi tidak terlalu menggitu-gitukan sastra. Beliau tamat sastra Inggris, USU ya. Setelah dia melihat, karena saya tahu beliau juga suka menulis, suka jadi editor, bahkan beliau juga suka desain grafis. Jadi saya bercerita, banyak loh ilmu dari beliau yang bisa kita berikan ke masyarakat. Beliau cuma waktu itu bilang kayak gini, "Abang mau kalau tentang komputer saja, biar abang ajarkan anak-anak di sini," gitu. Tapi gitu-gitu ya, suka baca jurnal, searching di internet, apa itu literasi. Akhirnya beliau juga lah yang lebih menyemangati saya. Bahkan ada karyawan, beliau yang siap, oke, nanti gaji karyawan beliau yang tanggung. Misalkan ada kegiatan ini dananya, atau ada itu, pokoknya support. Pertama Bukalapak kan agak ragu ngapain ya, gitu-gitu. Setelah melihat orang rame, masyarakat rame, besok Bukalapak lagi lah. Jadi beliau juga akhirnya ketagihan melihat keadaan lingkungan. Akhirnya enak juga ya, daripada kerja kantor tiap hari kita pusing gitu-gitu. Saya sekali bergabung dengan anak-anak, rupanya punya dunia tersendiri lah. Akhirnya malah Sabtu Minggu tuh beliau yang lebih senang lah. Kalau saya nggak buka lapak baca, dek, yuk buka lapak baca, udah jam berapa? Beliau yang semangat, dipanggil anak-anak, yuk nak kita kumpulin buku, nanti naik mobil aja nih semuanya. Akhirnya setelah beliau gitu, beliau baca jurnal, beliau baca berbagai macam gitu ya. Akhirnya beliau yang menyemangati saya, "Dek, ini kerjaan kita ini ibadah loh. Paling tidak untuk masyarakat di sekelilingnya." Alhamdulillah, akhirnya beliau betul-betul mensupport. Satu kegiatan saya yang tidak pernah lupa, waktu itu diundang ke Padang Panjang. Ada acara festival literasi di Padang Panjang. Beliau itu dinas luar kota di Pekanbaru. Waktu itu Asep dari Rimba Bulan di memfoto stand rumah baca anak nagari. Rupanya stand tuh belum datang. Akhirnya saya WA, gimana ya, kita mau ikut atau tidak? Pak, saya jujur kalau tidak ada beliau susah mau gimana ya, mau bawa kendaraan atau apa, mau bawa ke Padang Panjang. Beliau berkata begitu, "Tidak usah pusing-pusing, apa yang kurang nanti aman, abang yang itu kan sediakan." Alhamdulillah sekolah saya ngajar di SD Negeri 10 Sapiran Bukit Tinggi. Sekolah saya itu sangat mensupport. Waktu itu saya ceritakan sama Pak Kepala Sekolah saya, sama teman-teman saya, "Sri, ada stand loh di Padang Panjang, tapi belum semuanya clear. Ini relawan udah ngerjakan, karyawan udah ngerjakan." Apa kata teman-teman? "Yuk kita bantu sama-sama." Itu saya merasakan betul kekompakan di SD saya. Akhirnya suami saya nggak di rumah, ada salah seorang teman punya mobil, biar kami dan suami yang ngantar ke Padang Panjang barang-barang yang akan ikut stand pameran. Itu betul-betul waktu itu Kak Soban jadi panitia, betul-betul gimana gitu rasanya, senang sekali. Besoknya langsung pulang dari luar daerah, suami saya langsung buru ke Padang Panjang gitu.
Dahsyat ya, suka dukanya. Kak Sri, katanya si kecil apa ketika buka taman baca, siapa si anak yang kecil, dia yang sangat getol ya, ingin ada taman baca ya gitu ya. Siapa namanya? Gini, Aga tuh Agi. anak kami paling besar. Saya Aga itu ya. tidak lupa dosen saya waktu dulu kalau kamu saya kan PGSD, paling enggak Ya. ilmu PGSD untuk anak. Tidak pun Hmm. jadi guru nanti kamu akan jadi orang tua. Jadi Ibu Farida pernah ngomong kayak gini. Kalau ingin anak itu pintar, selalu bawa ke toko buku, ke perpustakaan, dan ke toko mainan. Dari umur 2 bulan, saya dan suami kebetulan dulu tinggal di Padang, memang membawa anak kami ke toko buku dari kecil. Kami membawa ke toko buku, setiap bulan tuh akhirnya anak kami emang umur 3,5 tuh 3,5 tahun lancar baca, bahkan umur 4 tahun udah 1 juz Al-Quran waktu itu. Dia berkata, tapi dia nggak bilang pingin rumah baca, tapi dia cuma bilang kayak gini, Bunda, buku abang banyak di rumah, biar kakak-kakak sama abang-abang tuh baca, kita buat pustaka seperti di perpustakaan, atau kita buat toko buku. Dia menganggap toko buku, gitu. Akhirnya suami saya yang bilang, suami saya jadi kaget kok dia minta itu ya dek, kok dia minta buka perpustakaan, nggak tahu. Akhirnya suami saya step by step akhirnya bercerita sama saya, nggak usah sekarang lah. Rumah kami di Padang tuh pernah banjir gitu. Jadi itu aja. Nanti kebetulan waktu itu suami saya lagi ngurus pindah ke Bukit Tinggi kerjanya. Uh, saya juga lagi proses pindah pas di Bukit Tinggi. Pas kami pulang setiap minggu ke Bukit Tinggi itu kami sudah punya rak, sudah punya buku lah sedikit-sedikit. Akhirnya pas kami pindah, ya udahlah kita launching aja lah rumah bacanya lagi gitu. Oke, RBAN berdiri dan berkegiatan. Nah, dari sisi pekerjaan, bahasan Kak Sri sebagai guru, bahasan yang juga bekerja, terganggu nggak pekerjaannya? Karena mengelola sebuah taman baca dengan aktivitas yang sangat padat tentu membutuhkan waktu yang ekstra, tenaga, bahkan mengeluarkan biaya gitu ya. Gimana Bang Hasan? Ya, sebenarnya ya kegiatan rumah baca memang kegiatan sosial, kegiatan untuk masyarakat. Kalau tidak dikelola dengan manajemen yang tidak di plan, itu mungkin bisa akan cepat bubarnya begitu. Tetapi kalau di posisi kali juga tidak baik juga, karena kita ada pekerjaan yang urgent ya untuk pekerjaan atau kegiatan kita ini. Jadi, baginya kita kelola dengan apa namanya, ya tidak terlalu ketat juga tidak terlalu santai, tetap penuh dengan perencanaan. Jadi kalau kegiatan yang full yang bisa kita ikuti ya hari weekend kan, Sabtu Minggu itu bisa, tetapi hari Senin dan hari Jumat kita bisa delegasikan kepada ada yang di rumah baca gitu, kita delegasikan. Jadi hal-hal misalkan ada tamu yang ingin datang ke rumah baca atau peminjaman ke rumah baca itu bisa ditangani oleh yang ada di sini ya, relawan itu di rumah baca. Jadi ya tidak perlu fokus sekali, ya tidak perlu sekali di tengah-tengah, Bang. Baik Bang, luar biasa ya. Kak Sri, ketika RBAN mulai tumbuh di awal-awalnya, saja nih sehingga sampai ya besar hari ini ya, besar dalam arti sudah mendapatkan banyak penghargaan, kemudian ya kegiatan-kegiatannya pun semakin aktif. Nah, apa yang Kak Sri lakukan? Bagaimana manajemen yang dibentuk? Begini Kak Subhan, pertama RBAN itu ada, saya tidak apa ya, saya cuma berpikir bagaimana memanfaatkan buku anak saya ini di rumah bermanfaat bagi orang. Itu yang pertama, betul-betul ringan-ringan saja. Saya lihat banyak di tempat tinggal saya ini sibuk dengan gawainya. Bagaimana sih orang itu bisa tidak terlalu dekat dengan gawai? Akhirnya ibu-ibu di tetangga-tetangga
orang sejak saya gadis gitu ya, di sini panggil saya Bunda karena punya anak sepupu yang panggil saya Bunda. Bun, ajak aja anak-anak ke rumah Bunda, kan bukunya banyak. Jadi pertama-pertama ya bagaimana masyarakat di sekitar saya ini bisa memanfaatkan buku. Tetapi setelah kita belajar, kita ikut komunitas, apalagi suami saya sering mensupport, bahkan misalkan ada kegiatan baru di beliau itu, saya tahu dia mengikuti perkembangan sastra walaupun tidak begitu. Pokoknya komunitas beliau di Medan beliau ikuti gitu ya. Akhirnya saya berdiskusi sama suami, apa sih kegiatan yang harus kita bangun? Beliau berkata, adik kan guru, ya udahlah bagian guru. Makanya setelah pulang sekolah itu saya dulu tuh buka sampai sekarang itu bimbel gratis yang namanya bimbel Grasetu. Itu adalah salah satu dari 15 program dari rumah baca kami. Jadi bimbel Grasetu itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Orang di sini belajar gratis, misalkan ada kelas SD ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan SMP gitu. Jadi itu tuh kami kelompok-kelompokkan. Itu saya tuh yang ngajar ada dulu dengan almarhum saya, misalkan ada dengan relawan. Bahkan relawan itu misalkan anak pagi SD. Anak pagi SD itu masih mahasiswa. Kan pingin belajar gimana cara mengajar. Bun, kami besok ngajar adik-adik di sana. Oke, berarti saya bagi. Dia misalkan ada berapa orang. Ini untuk di kelas 2 ya, ini untuk di kelas 3. Nanti kita ulangi. Jadi saya merasakan ya udah bergerak di relnya saja, tidak pernah juga sih dibilang ngapain buka rumah baca, nggak ada uangnya, nggak ada untungnya. Itu udah sering, tapi ya nggak jadi masalah. Apalagi waktu itu ya suami saya juga sangat mendukung gitu. Bahkan suami saya pun siap, misalkan syarat buku Kak Subhan ya untuk naik ke rumah ke rak ini kan harus dilabel, harus disampul, harus pakai plastik. Nggak mungkin dong, saya juga ngajar gitu. Siapa yang itu? Kita carikan betul-betul karyawan gitu. Jadi karyawan untuk rumah baca itu pun dari suami yang gaji atau apanya gitu. Saya merasa senang-senang aja, apalagi suami saya juga sangat mendukung gitu. Dan saya juga merasa senang kegiatan sekolah juga tidak terganggu. Bahkan kegiatan literasi sekolah waktu kita diwawancarai atau di itu, saya bawa sekolah saya, bahkan sekolah saya pun diliput misalkan TVRI, Net TV, ada kegiatan literasi sekolah saya juga akhirnya sama, akhirnya beriringan gitu. Baik, Kak Sri, tadi kan disebutkan bimbel ya, apalagi kegiatan RBAN lainnya yang ya dalam apa ya ya keren lah artinya. Sekolah juga membagikan buku ke teman-teman bacaan lain yang baru tumbuh ya, begitu ya? Oke, kalau gini Kak, sebelum program yang saya berikan itu, kami apapun rumah baca yang mau tumbuh, kami siap berbagi buku, kami siap meminjamkan buku. Orang mau membuka rumah baca itu kadang cerita sama kami, berarti waktu pandemi itu banyak ada lebih dari 10 imbas rumah baca. Ada yang hanya di buku, ada yang di program. Tapi buku itu wajib Pak, karena orang pertama buka rumah baca karena bukunya nggak ada. Alhamdulillah kami sudah lebih 7.000 buku. Bahkan satunya rumah baca yang ada di Sumatera. Atau bagaimana? Dipinjamkan, buku bergulir, atau disumbangkan? Gimana? Begini Kak, buku yang ada di rumah baca ada yang dipinjamkan, ada yang kami sumbangkan. Karena kami juga banyak dapat, misalkan kemarin dapat dari Gramedia misal. Kalau buku kami lebih dari 3, misalkan buku Kak Subhan di sini lebih dari 3, udah kami kasih untuk teman-teman. Jadi cukup kita 2 atau berapa itu, tapi banyak judulnya mungkin. Mulai buku kalau istilahnya nomor DDC di perpustakaan dari 00 sampai 900 itu ada di rumah baca gitu. Kami mungkin satu-satunya rumah baca di Sumatera Barat yang sudah menggunakan sistem otomasi perpustakaan itu. Ya rumah baca kami seperti ini, ada barcode-nya, pokoknya kami usahakan semaksimal mungkin ya. Program kami itu Kak, selain bagaimana cara rumah baca lain yang mau berkembang, yang mau ikut itu, kami bantu buku. Pertama itu ada namanya
Penaba Sastra. Apa itu Penaba Sastra? Penampilan minat bakat dan sastra. Di sini anak-anak ada yang berbakat puisi, mendongeng, bercerita. Bahkan di sini anak-anak SD juga sudah punya buku antologi seperti itu. Kita bakatnya di mana itu kita sarankan. Selanjutnya ada Bimbel Gras 1. Bimbel Gras 1 itu bimbingan belajar gratis Senin sampai Sabtu. Ada namanya Gosen Buku. Gosen Buku tuh mengantarkan buku ke masyarakat. Di sini tuh gosen buku tuh terbagi, Kak. Ada yang MDA atau sekolah yang langsung meminjam buku ke sini. Kita pakai MOU seperti misalkan dengan SM4, dengan SD 04 Birugo, dengan MOU kita misalkan dengan SD Sapiran, SD Pahambe, SD di Solo. Jadi tidak hanya untuk Bukit Tinggi, Kak, tapi di Sumatera Barat sudah beberapa bahkan taman bacaan sampai ke taman bacaan yang ada di Pasaman, yang taman bacaan yang ada di Panti, juga pinjam buku ke kami gitu. Jadi gosen buku itu satu mengantarkan buku ke masyarakat bagi masyarakat yang tidak bisa datang ke rumah baca. Yang mengantarkan itu relevan, misalkan apa buku yang dibutuhkannya? Adakah tentang misalkan tentang pertanian atau jahit menjahit atau membuat kue. Kalau buku kami kurang di sana setelah dicatat, kami nelfon perpustakaan dan arsip. Bapak, orang butuh buku ini, Pak. Oke, besok atau 3 hari lagi diantarkan, catat saja dulu. Bahkan ada khusus rak yang di belakang ini, khusus rak buku perpustakaan arsip dari Lubu Basung gitu. Jadi ya selain itu kami juga buka lapak baca di tempat-tempat umum. Karena pandemi kemarin kita misalkan tidak boleh, udah kita nggak buka lapak gitu. Tapi kita tetap melakukan kegiatan gosen buku itu dengan Gojek online. Bahkan Kementerian Pendidikan 2 kali mengundang saya tentang literasi ini. Bagaimana waktu pandemi kami tetap berkegiatan dengan Gojek atau dengan kurir mengirimkan buku. Setelah itu gosen buku ada namanya Gersosma. Apa itu Gersosma? Gerakan Sosial Masyarakat. Bagaimana ibu-ibu sekali 1 bulan itu datang ke rumah baca, minimal misalkan belajar membuat kue. Itu bahan misalkan dari ini, nanti kami undang yang bisa yang membuat kue. Ibu itu yang belajar membuat kue atau membuat bunga. Nanti dari pembelajaran itu mungkin beliau bisa menjual bunga di perpustakaan atau di sekolah-sekolah pada hari guru atau wisuda. Setelah Gersosma ada itu Babe Aktif. Apa itu Babe Aktif? Barang bekas kreatif. Di sini anak-anak diajarkan bagaimana cara memanfaatkan barang bekas. Ya walaupun sederhana, misalkan botol aqua itu dihias-hias jadi kotak pensil, sederhana. Atau apa sih kreatif dari barang-barang bekas atau dari plastik untuk buat baju-baju. Setelah itu, ini program unggulan dari ketua nih, dari suami saya, di Komtis, bimbingan belajar komputer gratis. Mulai itu dari bagaimana, ya betul-betul diajar yang di dalamnya soft, ini apa, atau beliau yang sibuk dengan bimbingan komputer gratis. Kak, kami itu, ini cerita ya, pertama buka bimbingan komputer itu, satu, kami dapat komputer dan hadiah dari pegiat literasi dari Kabupaten Agam. Kedua, punya laptop saya. Ketiga, laptop suami. Keempat, laptop dari mertua, dari kakak ipar. Kami cuma 4. Apa kata teman saya? Kok cuma 4 laptop itu? Nanti nggak rusak tuh punya Sri, digituin. Ya udah, kalau rusak diperbaiki. Tapi Allah itu berkata lain. Pas orang bertanya-tanya gitu, kami udah tahu ada teman, dia punya itu, Sri, kami mau kasih komputer tapi udah kami pakai, tapi masih bagus. Ada program Photoshop, ada program apa di dalamnya. 4 komputer loh, Kak. Kami dikasih pakai tempat, ya. Siapa sih menyangka ini tidak ada uangnya tapi kami dapat komputer gitu. Akhirnya suami saya lebih semangat mengajarkan, kadang ngundang orang sekarang ngajar Photoshop, ngajar desain, mengajar apa. Akhirnya semakin semangat walaupun tidak ada komputer. Akhirnya ada 4 komputer. Setelah itu lanjut kepada bahasan program-program lainnya. Kami ada wifi gratis, banyak. Wifi gratis itu pun bermula dari beliau. Beliau yang mengusulkan, kasihan anak-anak minta hotspot, yuk pandemi harus anak-anak belajar di sini gitu. Beliau yang punya usul semua lah banyaknya.
Oke, baik Kak Sri, Bang Hasan. Sangat banyak ya program-program RBAN yang saya kira semuanya menyentuh ke masyarakat, apalagi APRI ya, tidak berbayar. Nah, rumah-rumah baca seperti ini tentu sangat sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Eh, Pertanyaan kuncinya apa sih tantangan yang paling berat ya, paling berat dalam tanda petik lah. Apa sih tantangan yang paling apa yang membutuhkan tenaga, pikiran dalam pengelolaan taman baca? Tantangannya mungkin barangkali dikritik ya atau apa begitu ya. Bang Hasan silakan. Oh, baik dok. Nah, ya kalau yang kami jalani hampir 4 tahun, saya menurut saya tantangannya mungkin sebenarnya konsistensi saja, konsistensi di eh, gerakan walaupun hanya gerakan kecil itu harus kita syukuri, terus kita uh, apresiasi gitu. Yaitu ya menurut saya motivasi diri kita, bagaimana kita berjuang jalan literasi, juang di jalan yang kata orang literasi itu sih orangnya jarang-jarang, tetapi kita tetap mah, jadi tetap terus, kita nggak tahu dampaknya ini dalam waktu dekat atau waktunya panjang, atau ketika kita sudah tiada mungkin itu berdampak ke orang. Ketika berbicara tentang literasi saya terhenyuh sebenarnya, maksudnya uh, niat saya ketika ini setidaknya uh, wadah ini RBAN ini, uh, saya sebagai ini ya, sebagai di BAN saya pernah memberikan sebuah ruang anak-anak itu, ruang ruang yang baik, kondisi yang baik bagi mereka di sebuah peradaban yang memang mungkin lebih banyak buruknya ya kondisi di luar-luar itu, tapi RBAN menjadi wadah bagi mereka uh, kepada kondisi yang baik. Ya mudah-mudahan ketika mereka besar nanti mereka teringat bahwa kami pernah berada di sebuah wadah yang bernama RBAN, diajarkan tentang membaca, diajarkan tentang hal-hal yang baik, ya tentang bagi kami ya, bagi semuanya. Ya. Halo Kak Sri, Bang Hasan, terdengar suara saya? Terdengar? Ya. Terdengar. Baik, Bang. Luar biasa ya, cita-cita yang luhur saya kira. Kalau Kak Sri sendiri, apa nih yang dihadapi selama ini? Dan apa pesan-pesannya untuk apa kawan-kawan yang baru menumbuhkan taman-taman bacaan barangkali? Silakan Kak Sri. Oke, kalau bagi saya, ayo bergerak di rel kita saja. Mari berbagi, berkolaborasi, bergerak dan bergerak. Pekerjaan rumah baca atau yang namanya literasi itu adalah pekerjaan hati, bukan untuk sensasi, bukan untuk mencari apa-apa. Itu adalah sedikit dari kita untuk mencerdaskan bangsa. Pesan saya bagi teman-teman yang membuka taman bacaan atau pojok baca, ayo kita bergerak bersama-sama, ayo kita bangun bersama-sama. Jangan ada rasa iri atau rasa sakit hati atau rasa apa. Di sini kita ada satu keluarga, saling mengingatkan. Satu lagi, ingat, pekerjaan ini adalah pekerjaan hati. Betul hati kita yang ditanya. Karena kita tidak akan mendapatkan uang, kita tidak akan, ya kita itu mendapatkan kepuasan sendiri. Istilah kami dengan suami itu, kalau kami sering berdiskusi, rumah baca itu adalah pekerjaan untuk menuju Tuhan kita. Karena di sana kita menemukan ibadah-ibadah yang tidak tahu. Mungkin dengan rumah baca ini ibadah
ibadah kita yang sedikit akan diterima oleh Tuhan. Itu kadang cerita kami. Mungkin banyak cara kita beribadah, salah satunya dengan adanya rumah baca karena bermanfaat bagi yang lain. Dahsyat, dahsyat Bang Hasan, Kak Sri Eka Handayani. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu karena ngobrol 30 menit bersama Ellipsis ya. Jadi pesan-pesan Bang Hasan ini sangat penting saya kira, dan endingnya adalah membuka taman bacaan seperti disampaikan oleh Kak Sri tadi, jalan lain menuju ibadah. Nah, jalan beribadah ya. Nah, selamat untuk Kak Sri sebagai penerima anugerah Pustaloka Perpustakaan. Mudah-mudahan semakin Bang Hasan juga sebagai ya apa ya pemimpin ya, ketua RBAN semakin sabar, kuat, dan RBAN semakin bermanfaat. Terima kasih banyak Bang Hasan, Kak Sri. Nanti kapan-kapan saya undang lagi untuk topik-topik lainnya. Sukses ya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada teman-teman yang nimbrung gabung di ruang Instagram saya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita berjumpa lagi di 30 menit bersama Ellipsis dengan sumber lainnya. Selamat malam, selamat istirahat. Oke, Bang Hasan, Kak Sri, kita off ya. Oke. Terima kasih.